Kita masih dalam pembahasan tentang keutamaan dan kemuliaan mempelajari ilmu agama. Dalam hal ini hubungannya dengan menjaga seseorang dari fitnah atau hal-hal yang bisa merusak agamanya dari urusan-urusan dunia. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita ketahui di dalam hadis-hadis yang sahih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa dunia, dalam hal ini kedudukan atau harta duniawi, itu bisa menjadi sebab fitnah yang akan merusak agama seseorang, kecuali tentu saja orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Lal faqra akhsha alaikum wa innama akhsha an tubsata alaikumud dunya kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakathum." Bukanlah kemiskinan yang aku khawatirkan akan menjerumuskan kalian, tapi justru yang aku khawatirkan adalah ketika perbendaharaan dunia ini dibentangkan, dibukakan selebar-lebarnya untukmu, sebagaimana telah dibukakan untuk orang-orang sebelummu, sehingga kalian pun akan berlomba-lomba mengejarnya, sebagaimana dulu mereka berlomba-lomba mengejarnya, lalu perbendaharaan dunia itu akan membinasakanmu sebagaimana telah membinasakan mereka. Dunia, harta dan kedudukan itu fitnah kalau tidak diiringi atau tidak dijadikan ada benteng keimanan yang menjaga kita. Lebih tegas bahkan masalah harta, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di dalam beberapa hadis yang sahih, seperti hadis "Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal." Sesungguhnya masing-masing umat itu ada fitnahnya, dan fitnah bagi umatku adalah harta. Kemudian hadis yang lain juga hadis yang sahih dalam Sunan At-Tirmidzi yang dinyatakan sahih oleh para ulama, oleh Imam Ibnu Rajab, Ibnu Qayyim dan yang lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma dhi'bani ja'iani ursila ala ghanamin bi afsadalaha min hirsil mar'i 'alal mali wal jahili dinihi." Tidaklah dua ekor serigala kelaparan yang dilepaskan kepada kambing lebih merusak kambing tersebut dibandingkan dengan rakusnya manusia terhadap harta dan kedudukan dalam hal merusak agamanya. Bayangkan, dua ekor serigala kelaparan yang dilepaskan kepada mangsa yang sangat disukainya, pasti akan dilahap, dihabiskan kambing tersebut. Ternyata bahaya yang ditimbulkan oleh dua serigala kelaparan ini lebih kecil dibandingkan dengan ambisi dan rakusnya manusia terhadap harta dan kedudukan dalam merusak agamanya. Taib jamaah sekalian rahimakumullah, kita tahu hukum asalnya urusan dunia, harta dan kedudukan kan tidak tercela selama tidak melanggar agama. Ya, perhiasan dunia itu Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk dimanfaatkan untuk kemaslahatan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat thayyibati minar rizq." Katakanlah, siapa yang berani mengharamkan perhiasan Allah yang Allah keluarkan untuk hamba-hambanya dan rezeki-rezeki yang halal yang Allah jadikan untuk hambanya. Siapa yang berani mengharamkan? Ini tidak boleh kita haramkan. Tetapi maksudnya di sini fitnah karena bisa melalaikan manusia. Maksudnya di sini fitnah karena bisa menjadikan orang lupa diri, lupa tujuannya. Lupa dunia ini cuma sementara dan akhirat adalah yang kekal.
Ya. Mungkin kita pernah dengar penjelasan kenapa di dalam Al-Qur'an itu Allah Subhanahu wa taala memuji orang yang tidak dilalaikan dengan kesibukan berjual beli dan berniaga dari mengingat Allah. Kenapa dipuji khusus orang yang berjual beli? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un 'an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakati yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar." Mereka adalah orang-orang yang tidak dilalaikan dengan kesibukan berjual beli dan berniaga. Ya, kesibukan dengan berniaga dan berjual beli dari mengingat Allah, menunaikan salat, membayar zakat. Karena mereka takut pada hari kiamat yang ketika itu pandangan dan hati manusia berguncang. Kenapa dipuji secara khusus orang yang berjual beli dan berniaga? Karena kaitannya mereka dengan harta benda itu dekat. Dengan pertukaran uang itu lebih dekat. Jadi uang dan harta itu fitnahnya besar. Dipuji secara khusus di ayat ini orang yang ketika berjual beli. Bayangkan jual beli kan menjual barang, terima uang, ada keuntungan, ada pertukaran harta benda. Ketika mereka tidak lalai, dipuji secara khusus, menunjukkan ya sibuk dengan menghitung harta itu, tukar menukar harta benda itu adalah sesuatu yang potensinya paling besar melalaikan manusia dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya ingat hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda apa? Ahabbul biladi ilallahi masajiduha wa abghaduha ilallahi aswaquha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah di setiap negeri adalah masjid-masjidnya. Sedangkan tempat yang paling dibenci oleh Allah di setiap negeri adalah apa? Pasar-pasarnya. Ada apa dengan pasar? Ya, hanya bangunan saja. Kenapa dibenci? Karena kegiatan di pasar. Di situ ada jual beli. Tentu pasar di sini termasuk pasar modern ataupun tradisional. Ya, karena di situ ada kegiatan berjual beli, tukar menukar uang, menghitung keuntungan. Paling dibenci oleh Allah karena di situ banyak kelalaian. Banyak orang yang lalai dari mengingat Allah di situ. Jadi perhatikan di sini, jamaah sekalian rahimakumullah, kita mengambil pelajaran bahwa fitnah harta itu besar. Tidak asing bagi kita. Orang yang kita tahu hartanya bertumpuk-tumpuk, tidak akan habis. 7 turunan, mungkin 8 sampai 10 turunan. Tapi dia masih berambisi mencari harta lagi. Bukan dia berhenti untuk saya menikmati masa hidupku, saya menyumbang untuk kebaikan. Tapi dia berambisi mencari lagi harta, mencari lagi kedudukan. Fitnah kalau tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan petunjuk dalam ilmu agama untuk menjaga kita dari fitnah ini dengan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ada penjelasan dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu di dalam kitab Miftahu Daris Sa'adah. Ketika beliau menasihati salah seorang tabi'in yang bernama Kumail ibnu Ziyad rahimahullah taala, beliau menyebutkan bahwa mempelajari ilmu agama itu lebih baik daripada mengumpulkan harta tanpa ilmu. Karena itu fitnah, sedangkan ini menjaga kita dari fitnah. Ada ucapan yang tentu kalau kita ingin bahas semua sangat panjang, ya, saya nukilkan saja bagian yang berhubungan dengan pembahasan kita ini. Kata Ali bin Abi Thalib, dan ini nasihat riwayatnya sahih, dinyatakan sahih oleh Imam Ibnu Abdul Bar, Imam Ibnu Qayyim dan para ulama yang lain. Dalam potongan nasihat di sini, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu menasihati muridnya ini berkata, "Al-ilmu khairun minal mali. Al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Al-ilmu yazku 'alal infaqi wal malu tankusuhun nafaqah." Beliau berkata,
ilmu itu lebih baik dibandingkan harta. Karena ilmu akan menjagamu, sedangkan harta kamu yang harus menjaganya. Ilmu agama kita pelajari mengingatkan kita dari kelalaian. Ayat yang tadi kita baca kan menegur, jangan dilalaikan dengan kesibukan mengurus harta. Dari mengingat Allah, mendirikan sholat, termasuk kesibukan pekerjaan ketika azan dikumandangkan. Dengan taufik dari Allah, apa sebabnya kita bisa ingat semua ini? Tentu peringatan dalam agama. Waktu kita membaca Al-Quran, kita dengarkan ceramah, kita membaca hadis Rasulullah SAW. Ilmu lebih baik daripada harta, karena ilmu akan menjagamu, sedangkan harta kamu yang harus sibuk menjaganya. Ya, berarti harta tanpa bimbingan ilmu, maka tidak ada penjagaan bagi hati kita untuk terjerumus dalam fitnah. Kan kita tahu di dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih, kan harta itu dipuji ketika dipegang oleh orang yang punya agama, yang punya pemahaman agama, ilmu untuk menjaganya. Seperti hadis Rasulullah SAW, nikmal malus saleh lil mar'is saleh. Sebaik-baik harta yang saleh, harta yang berkah adalah yang dipegang oleh orang yang saleh, yaitu orang yang punya iman, orang yang paham agama, orang yang berpegang teguh dengan syariat Allah. Ini hartanya akan menjadi baik, menjadi berkah. Pemanfaatannya pun akan digunakan untuk hal-hal yang mendatangkan kebaikan dunia dan akhirat. Kata beliau, al-ilmu yazku alal infak. Contoh perbandingan ilmu dan harta. Ilmu itu semakin bertambah kalau diinfakkan. Kita sampaikan nasihat kepada orang, kita sekedar kirim pesan WhatsApp menasihati teman kita, apalagi kita kirim di grup yang situ banyak anggotanya, orang membacanya 2-3 orang atau 4 orang, 5 orang, mereka amalkan, ilmu kita semakin bertambah, pahala kita juga semakin bertambah. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan pada orang lain, dia dapatkan seperti pahala orang yang mengamalkannya. Masya Allah. Semakin kita ingat, nanti mudah kita akan nasihati orang lain dengan ilmu itu. Tapi kalau harta kita infakkan, berkurang. Ya, secara kasat mata berkurang dia nilainya, nominalnya. Meskipun kalau digunakan di jalan Allah, ya berkurangnya itu hanya di dunia, tapi hakikatnya kita tabung di akhirat. Kata Rasulullah SAW, ma naqasat shadaqatun min mal. Ya, sedekah itu tidak mengurangi harta. Maksudnya hakikatnya kita simpan untuk tabungan di akhirat nanti, di kehidupan yang kekal abadi. Yang jelas harta kalau kita keluarkan nominalnya berkurang, tapi ilmu semakin bertambah kalau kita ajarkan, kita nasihatkan kepada orang lain. Kemudian di dalam kitab Miftahu Daris Sa'adah, Imam Ibnu Qayyim membawakan beberapa segi perbandingan ilmu itu lebih utama dibandingkan harta. Secara perbandingan umum, ya. Kita lihat. Ahaduha yang pertama, annal ilma mirathul anbiya'i wal malu mirathul muluki wal agniya. Ilmu itu adalah warisan siapa? Warisan para nabi dan para rasul. Ya. Innal ulama'a warathatul anbiya, kata Nabi SAW. Sesungguhnya orang-orang yang berilmu, yang belajar agama, mereka itulah pewaris para nabi. Wa innal anbiya alam yuwarrithu dinaran wala dirhaman, wa innama warrathul ilma faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Karena para nabi tidak mewariskan uang emas atau uang perak, tidak mewariskan dinar atau dirham, tapi yang mereka wariskan adalah pengetahuan tentang agama. Bagaimana memperbaiki iman, memperbaiki ibadah, bagaimana berzikir yang benar, membaca Al-Quran yang benar, dan seterusnya. Inilah warisan para nabi. Maka barang siapa yang mengambil bagian dari warisan ini, berarti dia mengambil bagian yang banyak, bagian yang besar. Sedangkan harta, warisannya siapa? Warisannya para raja dan para orang-orang kaya. Bandingkan, lebih mulia mana? Nabi atau raja?
Lebih mulia mana seorang rasul dibandingkan seorang kaisar sekalipun? Jelas rasul lebih mulia. Hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala di antara semua hamba-hambanya, apalagi nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tinggal pilih, ingin menjadi pewarisnya siapa? Pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam atau pewaris orang kaya atau raja? Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, annal ilma yahrusu sahibahu wa sahibul mali yahrusu malahu. Yang kedua tadi yang kita sebutkan tadi ucapan beliau yang pertama, ilmu itu akan menjaga pemiliknya, sedangkan pemilik harta dia yang harus menjaga hartanya. Bagaimana ilmu menjaga kita? Ilmu adalah nasihat dari Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu ketika kita akan melakukan perbuatan salah, ya kita ingat, saya pernah mendengar nasihat ceramah yang mengatakan seperti ini. Saya bahkan pernah mendengarkan ayat Al-Quran yang menegur perbuatan ini, misalnya perbuatan riba, perbuatan zina, mencuri dan yang lainnya. Na'udzubillahi min dzalik. Kita akan ingat dalil tersebut, berarti ilmu menjaga kita, menegur kita. Ya, dan ini tidak berlaku pada harta. Harta malah bisa menyesatkan kita kalau bukan karena ada penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita akan melakukan kebaikan, kita ingat, saya pernah belajar ada dalilnya yang menyebutkan bahwa kalau kita sholat seperti ini, seperti sholatnya Nabi SAW, pahala dan keutamaannya semakin tinggi dan semakin besar. Ya, ilmu akan menjaga pemiliknya, sedangkan pemilik harta dia yang harus menjaga hartanya. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita pernah dengarkan para ulama itu dulunya, orang-orang yang soleh sebelum kita, ketika mereka pertama kali belajar agama atau pertama kali ya berubah, bertobat, hijrah, mereka tidak dalam keadaan langsung baik, iya kan? Namanya juga orang baru pertama kali belajar, pasti banyak kekurangannya. Mungkin sholatnya belum khusyuk, keikhlasannya belum maksimal, semangatnya beribadah masih setengah-setengah. Tapi dengan izin Allah, dengan taufik dari Allah, apa sebab yang merubah mereka? Ternyata belajar agama itu yang merubah mereka, memperbaiki kekurangan mereka, menyempurnakan keimanan mereka di tengah perjalanan belajar. Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, kana rajulun minna idza ta'allama al-haditha falam yalbath an yura dhalika fi takhasyu'ihi wa samtihi wa lisanihi wa basarihi wa yadihi. Dulunya jika ada salah seorang dari kami yang mulai belajar hadis-hadis Nabi SAW, belajar Al-Quran, belajar sunnah, maka ditunggu tidak lama terlihat perubahan nyata pada dirinya, dampak positif dari pelajaran ilmu yang dikajinya. Dalam hal apa? Meningkatkan khusyuknya dalam beribadah, meningkatkan, memperbaiki akhlaknya, tingkah lakunya, meningkatkan perbaikan dalam ucapan lisannya, pandangan matanya, dan semua amalan anggota badannya. Ilmu itu pembimbing. Makanya ilmu disebut dengan dalil. Dalil dalam bahasa itu adalah pembimbing, yang membimbing kita. Dan memang ilmu seperti itu keadaannya. Ya, sampai mungkin kita pernah dengar juga, bahkan bukan hanya perbaikan dalam khusyuk, sampai perbaikan dalam niat. Kita tahu niat ini, kata para ulama, meluruskan niat, mengikhlaskan niat, ini amalan paling berat. Karena paling paling berat, karena paling bertentangan dengan keinginan hawa nafsu. Kata salah seorang ulama terdahulu, laisa syai'un ashadda 'ala nafsi minal ikhlas li'annahu laisa laha fihi nasibun. Tidak ada satupun yang paling berat untuk kita lakukan pada diri kita melebihi keikhlasan, melebihi mengikhlaskan niat. Karena dalam ikhlas itu tidak ada bagian untuk hawa nafsu, untuk jiwa manusia.
Nah, seberat ini para ulama mengatakan perbaikan niat mereka dapatkan di tengah perjalanan menuntut ilmu. Ada pernyataan dari Imam Mujahid Ibnu Jabr Al-Makki, seorang imam besar dari kalangan tabi'in penduduk Mekah. Ya, beliau pernah berkata, "Talabna hadzal ilma wa ma lana fihi kabirun niyatin, thumma razaqanallahu niyata ba'du." Kami dulu menuntut ilmu, belajar agama, awal-awalnya niat kami belum besar, niatnya belum maksimal. Kemudian Allah menganugerahkan perbaikan niat bagi kami di tengah perjalanan kami belajar. Di tengah perjalanan kami memperbaiki diri, mengikuti agama Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi pernyataan dari Imam Ad-Daraqutni rahimahullah taala. Daraqutni tentu zamannya setelah tabi'ut tabi'in, yakni setelah Imam Bukhari, setelah Imam Muslim, zamannya beliau rahimahullah taala. Apa kata beliau? Talabnal ilma li ghairillahi fa aba ay yakuna illa lillah. Kami dulu menuntut ilmu bukan karena Allah. Ya, ini niat kami belum lurus. Tapi ilmu tidak mau, ilmu enggan kecuali membawa kami untuk meluruskan niat karena Allah. Jadi ini bukti bahwa ilmu agama meluruskan keimanan, menguatkan keikhlasan, dan menyempurnakan kekurangan-kekurangan kita dalam mengamalkan agama. Ya, inilah keutamaan dan kemuliaan ilmu. Yang ketiga, annal ilma hakimun 'alal mali wal malu la yahkumu 'alal ilm. Ilmu itu merupakan hakim pemutus terhadap harta, sedangkan harta tidak bisa menghukumi ilmu. Sekarang kalau orang punya harta, kan dia punya kewajiban membayar zakat harta jika terpenuhi dua syarat, iya kan? Bulughun nisab, sampai nisabnya, sampai batasan minimalnya. Ya. Ada yang mengatakan sekitar 85 gram emas, atau ada yang mengatakan 70 gram. Kita pilih yang paling sedikit saja, yang paling menunaikan hak orang miskin. Yang kedua, hala alaihil haul, genap berusia setahun. Kita bisa mengambil keputusan ini dari mana? Dari penjelasan ilmu agama. Berapa yang harus dikeluarkan? 2,5%. Ini juga dari ilmu agama. Harta kita untuk zakat-zakat, misalnya zakat fitr misalnya, kemudian itu yang wajib. Ada lagi sedekah yang sunnah. Harta kita gunakan nafkah untuk keluarga. Ini kan semua yang atur agama. Berarti ilmu menghukumi harta, sedangkan harta tidak bisa menghukumi ilmu. Ar-rabi', yang keempat, kata beliau, anna sahibal mal idza mata faraqahu maluhu wal ilmu yadkhulu ma'ahu qabrahu. Bahwa pemilik harta kalau dia telah wafat, maka dia akan berpisah dari hartanya. Sedangkan orang yang punya ilmu pemahaman agama, maka harta itu, agama itu, pemahamannya atau ilmunya akan masuk kubur bersamanya. Karena dia akan menjaganya terus di dunia, di alam barzah, sampai di akhirat. Ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim, yatba'ul janazata thalathatun, akan mengikuti jenazah 3, yaitu keluarganya, hartanya, dan amalnya. 2 ini pulang. Yang mengikuti dia masuk ke dalam kubur, amalnya. Termasuk amal di sini apa yang dia pelajari dari agama, nasihat yang dia dengarkan dari ceramah-ceramah yang bermanfaat, ayat Al-Quran yang dia baca dan dia renungkan isinya. Demikian pula hadits-hadits Nabi SAW. Ini masuk bersamanya dalam kuburnya, karena akan menjadi sebab penjaga bagi dirinya sampai di alam barzah, sampai di akhirat nanti. Harta tidak bisa melakukan ini. Ya, kecuali tadi tentu harta kalau digunakan di jalan Allah, maka amal kebaikannya akan ikut masuk. Ya. Nah, kemudian annal mala yahsulu lil mu'mini yuhassalu lil mu'mini wal kafir wal barri wal fajir
wal ilmu nafi' la yahsulu illa lil mu'min. Harta itu bisa didapatkan siapa saja. Orang yang beriman, orang kafir, orang yang taat, orang yang durhaka. Tidak ada keistimewaan tersendiri. Semua orang bisa dapatkan. Ya. Sedangkan ilmu yang bermanfaat tidak akan didapatkan kecuali oleh orang yang beriman saja. Ini ada pernyataan yang diucapkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Innallaha yu'ti dunya man yuhibbu wa la yuhib wa la yu'ti al-imana illa man yuhib." Sesungguhnya Allah memberikan urusan dunia kepada semua orang, yang dicintai maupun tidak dicintainya, yakni yang taat maupun durhaka, yang beriman maupun orang kafir. Tapi Allah tidak berikan iman, yang iman itu adalah ilmu dan amalan soleh, kecuali hanya kepada orang yang dicintainya. Sekarang orang yang beriman atau orang muslim banyak yang kaya, betul. Tapi yang paling kaya dalam urutannya secara keseluruhan di dunia ini bukan orang-orang muslim. Orang-orang yang tidak kenal iman, yang tidak kenal agama Islam, orang-orang yang kafir. Iya kan? Ini menunjukkan itu bukan ukuran kemuliaan. Itu bukan standar untuk menilai mulianya seseorang. Ya, maka ini juga menunjukkan kepada kita bahwa ilmu agama itu berhubungan dengan hamba-hamba yang dicintai dan dipilih oleh Allah. Sementara urusan harta atau kedudukan duniawi Allah bisa berikan kepada siapa saja, termasuk kepada orang-orang kafir. Ya, contoh seperti Fir'aun, dia lebih kaya dibandingkan Nabi Musa alaihissalatu wassalam, Nabi Harun alaihissalatu wassalam. Tapi siapa yang lebih mulia di sisi Allah? Ya pasti Nabi Musa dan Nabi Harun serta nabi-nabi yang lain alaihissalatu wassalam. Ya, kemudian pembesar-pembesar lain yang menentang dakwah para nabi dan para rasul alaihissalatu wassalam, mereka lebih kaya. Tapi para nabi dan para rasul, orang-orang yang membawa ilmu agama, adalah hamba-hamba yang paling mulia kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ini merupakan nasihat bagi kita semua untuk menjadikan ilmu agama, pemahaman dan pengamalan agama yang benar sebagai sesuatu yang harusnya kita minta dalam doa-doa kita. Ya, sudah pernah kita ingatkan, ketika kita menyebutkan nama Allah di antara Al-Asmaul Husna Ar-Razzaq, Maha Pemberi rezeki. Sayangnya sebagian orang ketika mendengarkan kata-kata rezeki, yang dipikir dalam dia uang, fasilitas duniawi, perhiasan, perbendaraan. Betul, ini termasuk makna rezeki dari Allah. Allah Ar-Razzaq kan Maha Pemberi rezeki. Betul, harta benda termasuk rezeki. Tapi itu rezeki umum, karena semua dapat. Hewan pun dapat. Hewan, ya, binatang dapat rezeki. Artinya mereka dapat makan, minum dan seterusnya. Tapi ada rezeki yang khusus, makna ar-rizqul khas. Rezeki yang hanya Allah berikan kepada hamba-hamba yang dipilihnya. Rezeki berupa mengenal Islam, bisa mengamalkan ibadah, bisa belajar dan mempraktekkan keimanan yang benar, ikhlas dalam beragama, istiqamah di atas agama ini sampai di akhir hayat kita. Maksudnya makna yang khusus ini yang harusnya kita hadirkan waktu kita minta kepada Allah rezeki dan menyebut namanya Ar-Razzaq, Maha Pemberi rezeki. Jadi jangan hanya kita pikirkan makna yang umum saja, tapi makna yang khusus ini justru yang istimewa. Orang minta harta jangan hanya sekedar minta nominalnya, tapi minta harta yang diberkahi oleh Allah, harta yang tidak melalaikan dari mengingat Allah, harta yang semakin Allah berikan kepada kita, kita semakin mensyukurinya, semakin memanfaatkannya di jalan yang benar. Ini yang namanya meminta sesuatu yang khusus dari karunia Allah Subhanahu wa taala, dan ini hanya dilakukan oleh orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti inilah ya beberapa contoh yang dibawakan oleh Imam Ibnu Qayyim dari keutamaan harta dibandingkan keutamaan ilmu dibandingkan harta. Barakallahu fikum. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dan faedah dari nasihat yang kami sampaikan di kesempatan kajian siang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, yang mewariskan amalan soleh untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Barakallahu fikum. Cukup sampai di sini. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.